di pagi hari ini. Nah, kakaknya mau tanya, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Wah, luar biasa, yes, yes, yes. Berarti sudah semangat, sangat siap untuk bersekolah minggu. Wah, semuanya sudah mandi? Sudah dong. Kakak Erwin sudah mandi? Sudah dong kakak. Kakak Yesaya sudah mandi? Sudah. Nah, sudah. Kalau sudah, berarti semuanya sudah siap bersekolah minggu. Adik-adik di rumah, kita mau bersekolah minggu. Semuanya berdiri? Ayo berdiri. Berdiri yang rapi. Nah, kalau sudah, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, Hai dunia gembiralah. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Artinya apa? Natal semakin dekat. Sungguh nyata kasih Yesus bagi kita semua. 11 bulan telah berlalu, 3 minggu telah berlalu. Semua itu karena berkat penyertaan Tuhan, berkat kasih sayang Tuhan yang sungguh manis bagi kita semua. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, kasih Yesus manis dan indah. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Erwin di pagi hari ini. Nah, sebelum kakak Erwin menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu pujian berkata, baca kitab suci doa tiap hari. Nah, adik-adik di rumah semuanya kembali berdiri. Kita gerakkan sama-sama dengan lagu pujian baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pembacaan kita tadi terambil dari mana? Dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Tema kita pada Minggu Advent yang ketiga pada pagi hari ini ialah Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, adik-adik semua, siapa di sini yang pernah berjanji kepada seseorang atau pernah diberi janji bahwa dia akan dibelikan hadiah? Misalnya dijanji sama mama, nanti kalau kamu naik kelas, kamu akan mama belikan baju baru. Siapa yang pernah dijanji seperti itu? Wah, pasti semua ada yang pernah dijanji ya. Nah, adik-adik semua, bagaimana rasanya ketika kita sudah dijanji tetapi tidak ditepati? Janji yang sudah kita dengarkan tidak ditepati mungkin oleh mama atau orang yang sudah menjanji kita. Pasti rasanya sedih sekali ya, pasti rasanya sedih ketika kita sudah dijanji tetapi janji itu tidak ditepati. Nah, adik-adik semua, sama seperti manusia, sama seperti mama papa yang sudah menjanji kita, Tuhan Yesus juga punya janji kepada kita semua umat manusia. Janjinya itu apa? Janjinya ialah Dia akan datang. Wah, Dia akan datang. Tapi kapan ya Tuhan Yesus itu akan datang? Wah, pasti Tuhan Yesus akan menepati janjinya bahwa Dia akan datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Tetapi Tuhan Yesus mau sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan mau kita mempersiapkan diri dengan baik, sebaik-baiknya untuk menyambut Tuhan. Misalnya kita merubah sikap kita yang masih nakal-nakal, kita merubah sikap kita yang masih sering jahil, kita merubah sikap kita yang masih tidak hormat kepada orang tua, kita merubah sikap kita yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau kita mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin sebelum Tuhan Yesus datang. Tuhan sudah berjanji kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Pastinya Tuhan Yesus akan menepati janji tersebut. Tetapi kita tidak tahu kapan itu, karena Tuhan mau sebelum Dia datang, Tuhan Yesus mau kita merubah segala sikap kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik, agar Tuhan Yesus mau kita bersiap-siapkan diri dan hati kita semua untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik semua, marilah kita persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, karena kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan yang secara tiba-tiba dan katanya sangat mengerikan bagi yang tidak siap. Tetapi kalau adik-adik semua sudah siap, hal itu adalah menjadi kejutan untuk adik-adik semua ketika adik-adik sudah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua dan terlebih taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, apakah waktu yang Tuhan berikan kita untuk bersiap-siap ini adik-adik semua sudah lakukan dengan baik? Nah, bagi yang belum, mulai hari ini marilah adik-adik semua bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan dengan cara meminta ampun. Kalau adik-adik semua pernah melakukan kesalahan kepada siapapun itu, meminta maaf, terlebih meminta maaf kepada Tuhan. Karena percayalah, ketika hari Tuhan Yesus datang, adik semua sudah siap untuk menyambut Tuhan Yesus, dan percayalah Tuhan Yesus akan mengangkat kita semua.
Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua di pagi yang indah ini untuk melanjutkan segala aktivitas kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita dan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin memang saat ini persembahannya tidak akan dimasukkan ke dalam pundi secara langsung, tapi adik-adik di rumah tetap persiapkan persembahannya. Nanti boleh dititipkan kepada mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Nah, sambil mempersiapkan persembahan, mari kita mengangkat pujian yang berkata, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Nah, mungkin adik-adik di rumah ada yang sedang sakit, ya, ada yang sedang dalam perjalanan mungkin menuju kampung halaman untuk berlibur, atau ada yang sedang berulang tahun. Wah, beberapa ada yang berulang tahun. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Angkat jari-jarinya, tangan kanannya mana? Jari tangan kiri mana? Jari-jarinya digoyangkan. Sudah? Nah, kalau sudah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami senang sekali Tuhan, kami sudah bersekolah minggu. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Kakak Erlin yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Engkau pelihara Kakak Erlin, jaga senantiasa limpahkan berkat sukacita dalam kehidupan Kakak Erlin. Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh mempersiapkan dan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang akan kami bawa ke gereja nanti boleh digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mungkin ada adik-adik yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, lengkapi sukacita adik-adik bersama dengan orang tua di rumah. Mungkin juga Tuhan, ada yang sedang sakit, kami tidak tahu siapa saja. Tuhan tolong siapapun yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Kami berdoa untuk adik-adik beserta keluarga, mungkin ada yang berencana akan keluar untuk berlibur, untuk Natalan, untuk bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Tuhan yang memberkati Tuhan, setiap rencana kiranya Tuhan boleh tibakan di tempat tujuan dengan penuh selamat. Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan yang baik dan boleh senantiasa Tuhan memberi diri untuk mengajar sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, mohon ampun Tuhan jika selama bersekolah minggu di pagi ini kami main-main, kami tidak fokus, Tuhan ampuni kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, papa mama yang ada di rumah. Tuhan tolong berikan kesehatan yang baik dan berkati setiap apa yang dikerjakan. Berkati juga gereja kami, gereja GKI Immanuel. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang dikerjakan di dalam gereja kami ini. Tuhan, kiranya jemaat kami boleh terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala bentuk usaha Tuhan panitia Natal di jemaat GKI Immanuel, Tuhan buka jalan sehingga perayaan Natal nanti boleh berjalan dengan baik. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam perayaan Natal nanti. Terima kasih Tuhan, mohon ampun Tuhan jikalau kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah silakan berdiri. Kita sekali lagi memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami.
pada pagi hari ini. Semua bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah melindungi kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang akan menyertai kami, yang akan menyertai adik-adik yang ada di rumah, dan yang menyertai kakak-kakak guru, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih buat adik-adik yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat orang tua yang boleh mendampingi. Terima kasih terlebih khusus buat kakak Erlin dan kakak Yesaya beserta yang kakak Yuris yang boleh mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan kakak-kakak semua. Selamat memasuki minggu Advent yang ketiga dan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Shalom.